Di sebuah kampus ternama, Nisha dikenal sebagai gadis berjilbab yang anggun dan cantik. Pesonanya memikat banyak hati, membuat para lelaki berlomba-lomba mendekatinya. Ada yang memakai cara klasik seperti mengirim bunga dan puisi cinta. Ada pula yang pamer kekayaan dengan mengendarai mobil mewah. Bahkan, ada yang sampai nekat menggunakan jasa dukun pelet. Namun, semuanya gagal menaklukkan hati Nisha. Yusuf, mahasiswa cerdas yang dikenal pendiam, diam-diam memperhatikan fenomena itu. Bukan karena ingin ikut bersaing, melainkan karena penasaran dengan cara-cara mereka yang menurutnya terlalu berlebihan. Tapi, ada yang berbeda pada Yusuf. Ia paham satu ilmu yang tidak diketahui pesaing lainnya. Teknik menyamakan frekuensi. Yusuf tahu bahwa menyamakan frekuensi bukan sekadar meniru hobi atau selera musik seseorang. Lebih dari itu, menyamakan frekuensi berarti menyamakan energi, emosi, dan cara pandang terhadap dunia. Suatu hari, Yusuf melihat Nisha duduk sendiri di taman kampus sambil membaca buku. Ia memperhatikan gaya duduk, ekspresi wajah, dan cara Nisha membalik halaman. Yusuf mulai menyamakan gesturnya tanpa terlihat meniru. Ia duduk di bangku taman, tak jauh dari Nisha. Dengan postur tubuh yang serupa, ia jarang banget ketemu orang yang minat sama topik kayak gitu. Dari sana, obrolan mengalir dengan lancar. Mereka berbicara tentang pandangan hidup, kebahagiaan, dan tujuan hidup. Yusuf tidak banyak bicara. Ia lebih banyak mendengarkan dan menyelaraskan emosi dengan cara memberikan respons yang sejalan dengan perasaan Nisha. Tanpa disadari, Nisha mulai merasa nyaman. Energi mereka mulai sinkron. Setiap kali berbicara dengan Yusuf, Nisha merasa dipahami. Hingga akhirnya, pertemuan demi pertemuan membuat Nisha selalu merindukan kehadiran Yusuf. Suatu hari, di bawah langit senja yang berwarna jingga, Nisha menundukkan wajahnya dengan pipi merona. "Yusuf, aneh ya, aku yang bilang ini duluan. Tapi, kamu mau nggak jadi seseorang yang lebih dari sekadar teman buat aku?" Yusuf tertegun, namun dalam hatinya ia tersenyum. Ia berhasil menyelaraskan frekuensi hingga Nisha yang datang padanya terlebih dahulu. "Kenapa tidak?" jawab Yusuf dengan tenang, menyembunyikan perasaan kemenangannya. Rahasia di balik teknik menyamakan frekuensi. Teknik yang digunakan Yusuf adalah mirroring dan matching. 1. Mirroring, meniru gerakan, gestur, dan ekspresi wajah secara halus untuk menciptakan kesan sama. Ini secara tidak sadar membuat orang merasa nyaman. 2. Matching, menyamakan pola pikir dan emosi dengan cara berbicara dalam frekuensi yang sama, seperti topik pembicaraan dan cara merespons emosi. Teknik ini efektif karena manusia secara naluriah tertarik pada orang yang mirip dengan dirinya, baik secara fisik maupun emosional. Kuncinya adalah melakukannya dengan halus dan alami, tanpa terlihat dibuat-buat. Bagi mereka yang sedang PDKT, menyamakan frekuensi bukan berarti berpura-pura menjadi orang lain, melainkan menyelaraskan energi agar komunikasi berjalan lebih mudah dan rasa nyaman tercipta dengan sendirinya. Yusuf tahu caranya, dan dia menang tanpa perlu menyatakan cinta terlebih dahulu. Penasaran sama teknik PDKT lainnya? Subscribe di Zona Cinta dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like ya, dan share video ini, biar makin banyak yang tahu rahasia menyamakan frekuensi.